karena Kerawang itu UMR yang paling tinggi nomor 1 di Indonesia. Oh, di Indonesia ya, paling Iya. tinggi ya. Kalau nggak salah sekarang per tahun ini. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari Area. Semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Karena kita di Kerawang itu banyak perantau, apalagi banyak orang Batak. Oke. Itu biasanya kita adatnya atau darahnya itu lebih kental gitu. Beda sama di sini. Karena kalau menurutku di Kerawang itu banyak industri ya. Jadi rata-rata sumber bahan pokok mereka mengolahnya di sana. Jadi nggak ada ongkos logistik untuk pengiriman atau segala macamnya. Iya, Kalau lumayan, dikali-kali kan? Udah bisa 100.000, udah bisa cicil motor ya. udah bisa nyicil Sinamot. Iya. Sinamot tuh, jelasin dulu lah, Sinamot tuh apa? Sinamot itu selama aku di Kerawang ngekos di situ 5 tahun nggak pernah banjir. Itu luar biasanya, memang pemerintahnya luar biasa lah. Jadi di Kerawang ini kalau dibilang tempat untuk cari uang cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Ari Area. Semuanya ada. Oke, mantap sekali. Tadi udah di briefing dulu ya, saya. Ini agak kaki nih. Iya, biar ada ada kamera, ya, ada kamera. Iya, iya. Gimana? Jadi tadi udah briefing dulu biar Indra lancar juga untuk ngomongin tagline-nya juga, gimana ngomongin channel aku juga. Jadi, nah di sini aku kedatangan teman aku. Boleh kenalin diri dulu dong? Kenalin apanya dulu nih? Nama, mungkin kita tuh kenal di mana gitu awalnya gitu kan. Kenalin dulu dong. Nama aja. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan Bantoli. Saya asli dari Medan dan saya orang Batak pastinya dong. Oke. Panggilannya siapa? Panggilannya bisa dibilang Indra tapi lebih enak dipanggil Jeki aja, Jeki Chan. Iya, aja. Indra. Oke, Indra aja ya panggilnya. Oke. Jadi kita ini sebenarnya udah temenan lama ya, Indra. Jadi segmen ini kita namain area cerita. Jadi kita cerita-cerita nih tentang ya kehidupan kita setelah kuliah. Karena kita dulu kuliah di satu kampus ya. Kampusnya ada di yang belakang. sama. Oh, ada di belakang ya. Oh, ada di belakang. Sana ya. Oh, sana. Kampusnya boleh disebutin nggak? Atau nggak usah? Nggak usah lah ya. Soalnya kita nggak dibayar untuk nama kampus. Betul juga. Oke. Dibayar Baru kita sebut ya. Oke, kita dulu satu kampus, cuman beda jurusan ya, Indra ya. Beda jurusan. Jadi aku tuh kenalnya sama Indra itu sebenarnya nggak dekat-dekat kali sih kita ya. Ya nggak sih? Bisa dibilang lagi. Dari teman ke teman ya sebenarnya ya. Teman. Teman juga sih. Teman juga. Soalnya kalau berhubungan namanya homo. Anjing. Sama ceritanya. Iya. Terus. Jadi kan kira-kira kau masih ingat nggak? Kita tuh kenal tahun berapa? Tahun berapa ya? Aku masuk tahun 2011. Kayaknya tahun 2012 lah ya. Mungkin lah ya. Iya, karena kita kan masuk tahun 2011 gitu kan. Kawan. Ya lah, itu juga lah. Dari teman ke teman ya. Iya. Ya. Jadi semenjak kita udah pada lulus, kita tuh menjelang lulus masih sering main bareng, kontek-kontekan ya. Sering. Ya, menjelang lulus, Indra, ini posisinya kita lagi di Bandung. Kita lagi di Bandung nih posisinya ya. Lagi di Genteng. Sekarang. Ya tapi kan di Bandung, ya kan. Jadi Indra ini sebenarnya semenjak lulus dan aku juga semenjak lulus kita udah kayak lost contact ya sebenarnya. Ya nggak sih? Hampir bisa dibilang begitu. Bisa bilang gitu ya. Karena keadaan sih mungkin. Karena keadaan ya. Kita sibuk, aku juga sok sibuk. Iya. Aku juga sok sibuk sebenarnya. Biasa kita. Biasa ya. Nah, terus jadi Indra ini dari abis lulus itu langsung kemana, Indra? Iya, jadi kemarin cerita dikit waktu kuliah kan tahun 2011 sampai 2014 ini. Jadi tahun 2015 kita dapat kerja langsung ke Karawang. Oke, langsung di Karawang ya. Karawang. Oh, di Karawang. Karawang itu masih Jawa Barat ya, sama-sama di Bandung ya. Masih Jawa Barat satu provinsi iya, lah ya. Provinsinya Jawa Barat ya. Nah, dari Bandung ke Karawang tuh butuh waktu berapa lama, Indra? Waktu perjalanannya atau dari perjalanan dari nganggur ke apanya itu? Bukan, dari Bandung ke Karawangnya aja. Oh, perjalanannya. Kalau Iya. dari perjalanannya sih sebenarnya bisa bilang
kalau kita naik bus sekitar 2 jam ya. Sekitar 2 jam. Kalau naik motor ya 3 jaman lah. 3 jaman lah ya. Oh gitu. Nah berarti Indra dari 2015 di Karawang. 2015. Di Karawang. Sampai sekarang juga masih di Karawang. Sampai sekarang. Oh oke. Nah semenjak itu kita itu mulai kontekan lagi kapan, Dra? Waktu ada Angel yang gini. Waktu ada Angel itu Angel nonton nggak sih? salah satu teman kita ya. Kayaknya. Tahun lalu itu ya kita ketemu ya? Atau tahun lalu ya 2019 ya? Iya, Ya nggak sih? 2019. 2019. Jadi ada satu acara, akhirnya kita dipertemukan sama teman kita yang baik itu ya. Iya. Baik nggak sih dia? Ya, mungkin tanya orangnya aja langsung. Ya udah kan. Akhirnya kita ketemu. Udah sekian lama nggak ketemu kan. Nah, tapi aku ngeliat pas ketemu sama Indra ini nggak ada perubahan sih. Maksudnya masih Indra yang dulu gitu. Oh, Dari iya. segi fisik ya. Oh, Dari dari segi fisik. fisik loh, fisik. Nah, cuman kalau kau ngeliat aku gimana? Apa perubahan aku yang kau lihat? Iya, kalau dari segi fisik, Fisik ya, fisik. dulu nggak ada brewok nih ya. Wih. Sekarang udah brewok. Oke, Dulu dulu badannya kecil, sekarang badannya besar. Oh, gitu ya. Halus ya kata-katanya. Iya, soalnya masuk ini kan direkam gak enak. Kalau ngomongin Nggak apa-apa, ngomongnya langsung aja. Apa barbar aja juga nggak apa-apa, santai. Kita kan juga nanti ketahuan lu ini si Indra yang ngomongnya barbar nggak enak. Jaga image. jaga image ya. Oke. Oh, jadi itu lah ya perbedaannya. Tapi kalau aku ngelihat Indra ini benar-benar apa ya? Benar-benar nggak ada perubahan sih. Maksudnya dari segi fisik ya sama aja gitu. Cuman dari segi apa juga sama aja sih sebenarnya, dari segi cara ngobrol sama aja sebenarnya. Terus, nah aku pengen sebenarnya kenapa aku bilang segmen ini namanya Area Cerita, aku tuh pengen tahu sih cerita Indra selama di Karawang. Di Karawang, Ya, di Karawang itu kira-kira apa sih yang ada di Karawang tapi nggak ada di Bandung gitu? Apa sih Bang ya? Ya, perubahan yang paling apa? Pertama kali datang nih, kesan pertama ngelihat kota Karawang itu gimana? Kalau dibilang tentang Karawang bisa dibilang jauh dari keramaian ya, bisa dibilang ya. Sepi berarti di sana ya? Dibilang sepi juga Enggak. juga. Jadi dia keramaian, maksudnya keramaian tentang kulinernya, tempat nongkrong. Terus? Sana kurang ada lah di sana. Terus apalagi ya, tentang kalau di Bandung banyakan mahasiswa. Jadi Emang di Karawang nggak ada kampus? ada sih, Ada. kampusnya. Cuma kan untuk di wilayah-wilayah tersendiri beda. Misalnya nih kalau di Bandung kan kita ke Buah Batu ada, Ya. kita ke Pati Ukur ada, ke Dago ada. ada, kemana aja. Suci ada. Gitu. Selalu ada mahasiswa-mahasiswa yang kita temuin. Oke. Kalau di sana kurang. Lalu di sana kalau di Bandung kreativitas untuk makanan, tempat nongkrong itu Banyak inovasi ya. Iya, Kapal kalau di baru ya. sana Gimana? bisa dibilang kurang lah, karena kita kalau di sana sepemikiran saya sih kita datang ke sana hanya untuk apa namanya, kerja lah, bukan untuk nongkrong. Jadi kalau untuk kerja disitulah tempatnya, tapi kalau untuk ya hiburan mungkin Bandung enak lah. Jadi intinya kalau di sana buat kerja, di Bandung buat hiburan gitu ya. Iya, sekiranya begitu. Terus yang karena kan banyak juga sih cerita dari beberapa teman kalau di Karawang itu kayaknya nggak ada hiburan gitu ya, kurang lah ya. Ada pun hiburan cuman nggak sebanyak di Bandung gitu ya. Ya nggak sih, benar. Nah, terus kenapa Indra bisa sebetah itu di Karawang dari 2015 sampai 2020? 5 tahun itu termasuk lama sih. Daripada kau di Bandung kan dari 2011 2014 cuma 3 tahun kau di Bandung kan, Iya, karena kuliah kan, karena kuliah D3 kan. 3 tahun di Bandung, 2015 sampai 2020 lebih lama di Karawang malah daripada di Bandung. Kenapa gitu? Apa yang buat betah di sana, Indra? kalau di Karawang sih sebenarnya kenapa persepsi tersendiri sih. Kan artinya Gimana? kalau di Karawang itu kebetulan aku aktif banget organisasi, salah satunya organisasi gereja dan juga organisasi pemuda. Oke. Organisasi tentang lebih pasnya tentang kebudayaan suku, marga lah, lebih cocok. Jadi kalau di sana hal yang sulit untuk dijumpain karena kita di Karawang itu banyak perantau, apalagi banyak orang Batak. Oke. Itu biasanya kita adatnya atau darahnya itu lebih kental gitu, beda sama di sini. Jadi kalau misalnya kita di sana, kita ngomong-ngomong dapat kawan misalnya halo kayak gini, Ketemunya perantau lagi. ketemu perantau bisa jadi dekat. Oke. Ngomong-ngomong makan jadi dekat kita. Biasa di sana
kalau bukan kau yang bayarin, aku yang bayarin. Gitu Makanya ya. di sana lebih enak lah. Oh, lebih enak lah gitu ya. Emang bukannya di Bandung juga banyak perantau? Kan di Bandung juga kampus juga lebih banyak. Pasti otomatis perantau juga pasti lebih banyak dong. Kalau dibilang perantau sih banyak, cuma Yang yang bedain? mungkin tentang pemikiran ya. Pemikiran kalau kita ke sana tentang pemikiran ke daerah, ya kan. Jadi kalau di daerah ini kan biasanya Karawang, kita bukan, maksudnya tentang perantaunya, Oke. orang-orang Bataknya kan, orang Yang di Batak. sana gitu, yang di Karawang, sana. perantau yang di Karawang. Oke. Jadi dia memperkenalkan budaya lah, artinya dari agak malu juga sih kalau seandainya kita nggak bisa bahasa Batak. Oh. Mereka memang betul-betul apa ya? Betul-betul ini ya, melestarikan budaya lah ya. Bahasanya lah ya. Jadi di situ enak. Tanpa Jadi budaya lah ya. kalau di sini kan kita walaupun kita perantau, Heeh. tapi tetap aja kalau seandainya mau kemana aja sendiri-sendiri. Misalnya dalam urusan sakit lah, dalam urusan sakit belum tentu teman yang baik kita itu mau mengunjungin kita. Kalau di sana ya betul. karena memang sifatnya kesaudaraan, jadi kalau seandainya kita sakit, mereka mau untuk menjenguk, mereka mau untuk bawa berobat. Kalau memang darahnya sih memang. Berarti gara-gara hal-hal itulah ya, hal-hal kecil kayak gitu yang buat Indra betah di Karawang Iya. ya. Oh gitu. Nah terus apa lagi selain itu? Baru yang paling utama itu UMR ya kan. Oh, beda ya UMR Bandung dengan Karawang, jauh. Beda jauh karena Karawang itu UMR yang paling tinggi nomor 1 di Indonesia. Oh di Indonesia ya, paling Iya. tinggi ya. Kalau nggak salah sekarang per tahun ini 4,2. Jadi di Karawang itu kita ada 3 sektor. Sektor pertama itu tentang otomotif. Otomotif itu mencakup tentang mesin, kendaraan, misalnya kayak pabrik, enggak lah, pabrik gitu. Ya itulah kan. Nah, Terus kalau kedua tentang chemical. Chemical itu tentang bahan-bahan kimia atau gelas atau segala macam. Ketiga tentang garmen. kalau Indra di bidang apa? Saya di bidang tekstil. Oh tekstil, kayak kain ya. Ya, kain, sepatu, dan biasanya itu beda 3 sektor itu beda lagi UMK-nya. Oh Jadi kalau gimana? seandainya, Contohnya otomotif gimana? Kalau karena kebetulan aku lagi belum ada job ya, belum ada kerjaan, jadi belum tahu lah, belum menyimak lah sampai di situ. Jadi dia biasanya beda-bedanya itu bisa sampai 300 sampai 2,5 sampai 300. Lumayan ya. Jadi kalau seandainya garmen dia 42, kalau nggak salah di chemical 45, otomotif bisa sampai 47-an. Tapi dulunya sempat di bidang tekstil ya. Iya. Oke. Nah terus selain itu apa lagi? Karena tadi yang pertama karena mungkin kedekatan, jadi kayak kita ngerasa kayak di kampung sendiri kan, kayak budayanya tetap dipertahankan walaupun kita di daerah perantau. Yang kedua tadi masalah UMR ya, UMR Bandung dengan Karawang beda sejuta kayaknya ya, lumayan ya. Iyalah, Iya, sejuta beda sejuta. kali 12 juta juga. Iya, Kalau lumayan, dikali-kali kali Udah bisa cicil, 1.000, udah bisa cicil motor ya. tuh bisa nyicil Sinamot. Iya. Sinamot tuh, Sinamot. jelasin dulu lah Sinamot tuh apa? Sinamot itu grup band, The Sinamot. Oh, iya. Sinamot. Sinamot. Lama lu. Kau selera umurnya tinggi juga ya? Iya, Oke, Le. Jadi ya lumayan lah ya. Nah terus apa lagi? Ada lagi nggak, Jara? Yang mau bedain? Kalau di sana paling itu aja lah. Jadi Aja. enaknya kalau di Kerawang ini misalnya ini kan, walaupun dia UMK-nya paling besar, kita cari uang di sana. Jadi bingung juga. Ini mau buangnya kemana gitu. Jadi kalau seandainya ada tempat karena nggak ada tempat hiburan, otomatis ya diuangnya di saving. Atau kita buat bisnis yang lain gitu. Jadi jarang orang ya kayak misalnya dapat gaji langsung dibuang gitu, bingung karena nggak ada hiburan juga ya. Iya. Dikit gitu ya, ada pun dikit ya. Oh, karena kalau misalnya di Bandung juga kita dapat gaji, tapi kayaknya karena Bandung itu menggiurkan ya. Jadi kayak langsung harus di habis situ. aja ya. Kalau Langsung di sana ya Bisa kita saving. dapat, ya nggak tahu mau diapain gitu. Oh, bisa saving ya. Iya, setidaknya Oke. salah satunya kalau nggak saving kasih orang tua gitu doang. Iya, benar. Terus ada lagi, udah itu aja. Yang buat Itu aja lah, itu Pak. aja. Oke. Terus berarti kalau dari tadi kan Indra bilang dari segi UMR lebih mahal, lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi. maksudnya. Sorry, lebih tinggi daripada Bandung. Terus berarti biaya hidup juga lebih tinggi dong. Misal dari makan atau misalnya kos-kosan gitu. Indra di sana gimana? Kos apartemen? ngekos. Kos gimana? Sebenarnya apartemen sih, cuma apartemennya satu lantai dan satu kamar gitu. Beda. Kok ini apartemennya kan pangeng. Ini enggak. Iya, terus Datar. Oke. Gimana? Kalau di sana sih Biaya hidup biaya hidup bisa dibilang murah lah, murah karena ya mungkin coba perbandingan aja Bandung dengan Karawang, contoh kayak makan ini sama ini berapa, di sana berapa, di sini berapa gitu.
kalau misalnya kayak tadi nih, Ya. barusan makan nih kan, Baru nasi makan ya. pakai ikan, Heeh. pakai sayur di sini 14, kalau di sana bisa sampai 11. Oh, gitu ya? Sekelas warteg. Gitu. Makanya saya pikir mungkin Lebih murah di sana. ikan di sini dari Brunei Darussalam gitu kan, datang dia. Jadi agak mahal gitu, ongkosnya susah bos. Dari luar negeri ya? Iya, Waduh. bayar visa Mungkin lagi, mancing bayar dulu di paspor. luar negeri sana ya. Iya, iya, iya. Kagum. Kena ini ya, kena visa kali ya. Iya. Iya, iya, benar. Terus jadi yang ngebuat si Karawang itu mahal UMR-nya karena apa ya? Karena kan misalnya gini, kalau logika aku ya, biasanya kalau UMR itu sebanding dengan biaya hidup kan. Semakin tinggi UMR berarti otomatis biaya hidup juga mengikutin. Kayak contoh, misal di daerah Papua kan, gajinya gede emang, cuman kan biaya hidupnya lumayan mahal juga kan. Nah, kenapa di Karawang Indra bilang tuh termasuk lebih murah ya daripada Bandung? Karena kalau menurutku di Kerawang itu banyak industri ya. Oke. Jadi rata-rata sumber bahan pokok mereka mengolahnya di sana. Oke. Jadi nggak ada ongkos logistik untuk pengiriman atau segala macamnya. Misalnya nih kita butuh jajanan atau segala macam. Oke. Di sana banyak pabrik-pabrik jajanan gitu. Kayak Jadi mereka kecilan tinggal gitu ya? jadi mereka tinggal kasih aja nih ke warung-warung. Oh. Jadi ongkosnya dari pabrik ke sini mungkin kos untuk pengiriman nggak mahal-mahal kali lah. Oh, nggak mahal-mahal. Beda sama di sini atau apalagi di Jakarta kan. Oke. Tentang begitu di sana karena penduduknya tidak setinggi Bandung lah, ya kan? Mungkin karena biasalah biaya tentang pemasaran, semakin tinggi minat semakin mahal. Di sana karena sedikit ya harganya nggak terlalu signifikan lah, terjangkau lah dibilang. Oh lah ya. Tapi kalau harga kosan juga termasuk murah juga ya. Kos-kosan Apa Murah. sama ya 11-12 saya sama Bandung ya. kalau dibilang 11-12 juga Nggak bisa juga. kurang sih, karena di sana Heeh. ada suatu tempat kayak peron kayak gitu. Biasanya karena peron ini ukuran 60-60 Ya. ya kan, tanah-tanah biasa, tanah kecil kayak gitu. Heeh. Mereka biasanya kalau sewa-sewa rumah kayak gitu setahun bisa 3,5 per tahun 3,5 gitu. juta. Per tahun. Murah dong itu. Sangat murah, makanya gua Rumah itu kosannya 2 kita- kamar atau berapa kamar? 2 kamar, 1 dapur, Lumayan lah. Itu 3,5. udah sama listrik belum? Listrik tak tanggung sendiri lah. Kalau mau gratis nyuri. Iya. betul. Kalau mau gratis. Tapi 3,5 juta termasuk murah sih. Kalau di Bandung kayaknya, apalagi di sekitaran kampus kita tercinta ini, kayaknya nggak dapat sih kayaknya. Enggak lah, karena kemarin aja waktu aku ngekos cuma 1 kamar doang. Ngekos biasa, tanahnya juga kecil, sampai 5 jutaan per tahun. Di mana? Di Karawang, di Bandung, dekat Bandung ini. Sampang. Iya. Itu Karena rata-rata kan di Bandung 5 jutaan kan. iya, udah 5 jutaan, tanahnya juga hanya bisa masuk motor. Kalau itu Iya. kita bisa masuk mobil. Iya. Mobil masuk ke rumah, kita tidur di luar. Mantap. Atau masuk Oh, apanya kemana? Mobil yang tidur di dalam, kita tidur di nggak luar. apa-apa, ini berarti ya. hancur lah apanya. Iya. Apanya kan. Makanya Gitu bilang ya. mantap, hancur. Jadi bangun baru lagi. Bisa Itulah masuk enaknya. mobil, bisa masuk orang juga banyak kan. Banyak. Bisa masuk banyak. Apapun bisa masuk. Apapun bisa masuk ya. Apapun bisa Oh. masuk. Jadi kita udah kayak main ini ya, main futsal ya, bisa masuk semuanya ya. Iya dong. Iya Iya, lah. bisa ya. Buat asrama juga bisa kan? Asrama khusus Iya. putra gitu loh. Tapi itulah enaknya, selain biayanya murah, Hmm. terus UMR-nya besar, Oke. penduduknya juga nggak terlalu nggak terlalu mengusik lah. Istilahnya segala sesuatunya selalu aman. Ramah juga ya? biasa, ramah-ramah Ramah ya. juga. Nah, oke. Terus kalau dari segi tata kota gimana di sana? Tata kota eh, Dibandingkan Bandung gitu. saya nggak tahu kalau dibandingkan dengan di lingkungan kampus kah atau Enggak, di seluruhnya aja, Bandung seluruhan dengan Karawang keseluruhan. Kan Indra kan udah 5 tahun otomatis kan seenggaknya minimal tahulah 50% daerah Karawang atau ya di atas 50% daerah Karawang itu gimana seluruhnya. selama aku di Kerawang Heeh. ngekos di situ 5 tahun nggak pernah banjir. Itu luar biasanya, memang pemerintahnya luar biasa lah. Kalaupun Ah, iya. memang ada banjir, itu biasanya Perum. Perum. Kalau Perum kan bukan tanggung jawab dari pemerintah, itu biasanya tanggung jawab dari developer sendiri. Karena itu Perum punya developer, ya kan, punya hak milik, bukan pemerintah. Kalau untuk banjir sendiri sih biasanya dia lebih gampang surutnya, dan kalaupun banjir, Mm-mm. selain dia
nggak lama, jarang juga, walaupun dia hujan-hujan deras nggak pernah, jarang banjir sih. Apanya itu Bener, ya, pernah. penataan kayak apa, parit-paritnya bagus lah gitu ya. Bisa dibilang ya, apalagi kan kalau di Kerawang itu jalannya jalan lintas kan, Ya, kan dari Kerawang bisa ke Bekasi ke Jakarta. benar-benar. Soalnya kalau di Bandung kan pernah beberapa kali kan kayak dengar berita kan banjir daerah kota. Pernah kan dengar kan? Pernah. Klaster gitu kan, kayak banjir. Apalagi daerah sini kan sering juga banjir. Nah, terus kalau dari segi apa ya? Kayak tempat wisata gimana? Tempat wisata, Iya. tempat wisata di Kerawang dikit ya, dia banyak di Purwakarta biasanya. Oh. Jadi Kerawang itu ke Purwakarta itu Dekat. deket, samping-sampingan lah. Jadi Kerawang itu berbatasan sama Purwakarta sama Kabupaten Bekasi ya. Jadi Oke. Bekasi ini ada dua kan, kabupaten sama kota. Oke. Kabupatennya Cikarang sama kalau kesananya ada ke Subang. Terus kayak Karawang itu berarti masuknya bupati ya di sana. Bupati Bupati. Silika nama bupati ya. Buka tinggi-tinggi. Bupati. Kita ngomongin gitu ya. Oke, kan agak disensor gitu kan. Terus udah itu berarti di sana kalau untuk tempat wisata nggak ini ya, kurang ya, maksudnya dikit gitu. Dikit sih tempat wisata, tapi dia kalau seandainya kita mau main enaknya main ke Purwakarta karena dia dekat, ya kan. Oh, di Purwakarta banyak lah Ada sate terkenal di sana kan. sate. Ya, itulah. Oh iya, nggak boleh, aduh. Nggak apa-apa, Lupa. bilangin aja, nggak apa-apa. Enggak, Barangkali soalnya enak nanti dia nggak bayar kita, Iya, namanya terkenal. iya. Ya udah itulah kan. Terus habis itu nanti kita sensor ya kan. Terus ya udah. Jadi kalau Indra itu biasanya kegiatannya kan pas di sana, misalnya pas kerja di situ kan. Berarti kerjanya Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu? Dulu Senin sampai Jumat. Oke. Terus sampai dari jam berapa sampai jam berapa? Office hour ya, dari jam 8 sampai jam 5. Oke. Biasanya habis jam 5 itu Indra kemana dulu? Main dulu atau udah capek langsung ke kosan atau gimana? Biasanya kalau seandainya pulang kerja belajar. Hai. Nggak lah. Belajar. Biasanya belajar meniti kehidupan. Hah? nggak, biasanya kalau seandainya habis dari sana belum juga mau ngapain. Paling sebelumnya udah punya film kan, nonton film lah, film dewasa. Oke. 18 tahun ke atas. Iya, siap. Pakai VPN nggak? Ya kan wajar kan, ada situs-situs yang terlarang kan, nggak apa-apa kan, banyak nggak hanya itu, positive thinking dong. Kan ada situs-situs yang nggak Ya harus sebenarnya aku ketawa karena nggak tahu apa itu VPN, ya kan. Cuma ya, sekarang kan udah canggih, nanti langsung browsing aja Indra ya. VPN gitu ya. VPN itu apa, ya kan? tapi biasanya aku pernah download kok. Nggak tahu tapi pernah download. Kampret. Soalnya ada situs yang ini situs apa ya gitu kan. Iya benar. Soalnya masih polos kan. Itu tahun berapa itu polosnya itu kira-kira ya? Sampai sekarang sih polos. Tapi kalau iya, saya apalagi kok sama cewek cantik, saya masih polos. Mas saya bilang kalau nggak percaya cium aja, pas saya diem. Iya benar. Ya, polos. Iya. Oke. Nah, terus berarti biasanya langsung pulang ya, habis pulang kerja ya? Biasanya langsung pulang. Oh, nggak kemana-mana lagi ya? Enggak, karena emang nggak ada tempat kan. Oke. Nah, terus kalau weekend pas lagi libur ngapain biasanya? Kalau weekend sih dulu karena punya X di sini, biasanya kesini nih. X itu apa? X Huruf. right? Kan X right itu bisa itulah kan, merek sesuatu kan? Atau X-Men atau apa? X itu apa? Superhero atau gimana? Superhero. Oh, superhero. Dia Oh, sebenarnya iyalah. superhero. Iya dong. Tapi dulu. Superhero pernah jadi penyemangat hidup dong. Iya bener kan? Nggak salah dong. Betul. Superhero kan? Saya lu. Mutis belut. Iya, superhero dong. Superhero. Ya. Oh, kenapa? Karena ada X, kenapa X-nya? Iya, dulu karena nggak tahu mau ngapain, biasanya mainnya ke Bandung gitu. Jadi Nengok sering aja. ke Bandung gitu ya. Kalau weekend ya. Kalau weekend. Tapi kalau seandainya nggak pulang ke Bandung, di Karawang ngapain? Apa nih? Bingung juga dulu karena apa ya? Karena nggak tahu mau ngapain, biasanya nginep-nginep tempat teman, berorganisasi, lebih sering berorganisasi Temannya sih. cewek cowok? Cewek.
Cowok. Yang pertama biasanya yang benar. Ya, gitu. Iya. Kalau laki-laki sama cowok dibilang homo. Ya, Iya. benar. Ini sama cewek. Benar. Aku suka kayak gitu. Bagus jujur ya kan. Ya, harus jujur. Oke, berarti apalah ya kegiatan organisasi gereja gitu kan. Iya. Terus kayak main nginep tadi ke tempat cewek gitu ya kan. Nginep nggak pernah tempat cewek. Main sorry. tempat cewek. Main tempat cewek, main ke kosannya atau ke rumahnya gitu Rumahnya, ya. biasanya martanda. Minta persetujuan orang tua nggak? Enggak, minta air minum doang. Minum pulang. Ya salah. Aduh ya Nanti kalau Sani ngomong itu jadinya bukan story, area kepo, bukan area story ini. Area cerita namanya ini kan. Kita cerita tentang Karawang gitu kan. Iya. Nah, terus kalau kuliner gimana di sana, Ndra? Kuliner ya. Kalau kuliner sih Dibandingkan Bandung gitu, perbandingannya lah. Lebih variatif atau gimana? Atau kaku sih. monoton ya? Monoton. Karena memang ya itu. Jadi di Kerawang ini kalau dibilang tempat untuk cari uang cocok. Tunggu dulu nih, masih ada lanjutannya loh. Kalau mau tahu, langsung aja klik video dan audio selanjutnya dari Ari Area. Semuanya ada di sini. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari Area, semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat.